Kami akan membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam saat ini. Yang pertama sudah ada Mas Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Mas Hasib. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Ahmad Khairul Umam, Direktur Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Tiara. Malam, Kang Hasib. Malam. Makasih sudah hadir, Mas Umam. Saya izin ke Mas Hasib terlebih dahulu. Ya. Kalau kita berbicara spesifik mengenai deklarasi New York ya, Mas Hasib ya. Perspektif Anda mengenai resolusi ini sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kita bisa melihat melihat resolusi ini dari beberapa hal. Yang pertama, yang paling penting menurut saya, ini menunjukkan bahwa nurani dunia masih berfungsi. Jantung kemanusiaan itu masih berdetak. Ya. Jadi itu terlihat dari angka-angka yang muncul, 142 mendukung, 10 menolak, 12 abstain. Jadi ini kalau dalam bahasa kesehatan, kita punya hati, kita punya jantung yang cukup baik. Cuman memang ada kendala kalau kita menggunakan analogi kesehatan, karena ketika ini dibawa ke forum yang lebih mengikat, katakanlah Dewan Tetap Keamanan PBB, akan selalu berakhir dengan veto. Nah, inilah yang saya sebut sebagai analogi sumbatan. Jadi kemanusiaannya cukup bagus, jantung kemanusiaan cukup bagus, tapi ada sistem yang cukup masalah berkaitan dengan veto itu, dan itu akhirnya membuat nurani yang jernih tadi tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang sekarang terjadi di Gaza, itulah yang sekarang terjadi di Lebanon, di Yaman, bahkan di Syria, bahkan juga di Tunis yang dikatakan sempat diserang. Kenapa itu terjadi? Karena nurani itu tidak sepenuhnya menjadi sebuah laku, menjadi sikap, dan itu diganjal oleh sistem di PBB yang dikenal dengan veto tadi, sehingga yang 142 itu gagal menjadi sebuah sikap yang indah sesuai dengan nuraninya ini gitu. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan perangkat-perangkat lain, tidak hanya resolusi ini. Salah satu yang menurut saya sangat realistis dipahami oleh masyarakat internasional, bahwa resolusi ini walaupun mungkin sifatnya hanya pandangan umum, kan ini kayak pandangan umum aja di majelis umum. Dia tidak punya kemampuan mengikat atau memaksa. Kalau mau memaksa nanti harus dibawa ke Dewan Keamanan PBB, dan itu mentok dengan veto. Tapi apa gunanya? Yang pertama, gunanya adalah menurut saya ini berfungsi sebagai prakondisi menuju 22 atau 23 September yang akan dilakukan konferensi internasional mengenai pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Nah, kenapa ini penting prakondisinya? Jangan lupa kita harus melihat sekarang ini kan pertarungannya luar biasa di antara yang ingin mensukseskan tanggal 22 ini acara berjalan lancar dengan yang menggagalkan, terutama Israel. Sekalipun suaranya lebih banyak yang ingin Israel tidak pernah Palestina merdeka, tidak pernah percaya dengan suara-suara mayoritas itu. Dia nggak peduli dengan suara mayoritas itu. Karena itu secara strategi saya melihat serangan yang dilakukan oleh Israel ke Qatar pada tanggal 9 September kemarin itu bagian dari upaya untuk menggagalkan hari puncak 22 September ini. Jadi kalau menurut Anda, apakah ini mungkin terwujud nantinya di tanggal 23 tersebut Palestina akan merdeka, atau sebenarnya oke merdeka namun serangan tersebut ini masih saja dilakukan? Secara politik masih terlalu banyak hari tersisa. Ini masih tanggal 15, acaranya baru tanggal 22 atau 23. Jadi masih ada 7 hari kurang lebih. Kalau kita berkaca dari serangan Israel ke Iran tanggal 12 Juni, kurang lebih sama momentumnya. Saat itu Juli sudah dipastikan akan diadakan deklarasi dukungan terhadap Palestina. Israel tidak mau, karena itu dia lakukan serangan ke Iran. Tapi agak berbeda memang serangan ke Iran waktu itu, karena dia sukses besar. Sukses besar dalam pengertian satu, bisa nyerang Iran secara langsung nuklirnya, kemudian dapat dukungan dari Amerika dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Israel. Nah, serangan yang dilakukan pada 9 September kemarin sepertinya lebih banyak blunder dan gagalnya. Yang pertama, itu yang diserang adalah Qatar, yang ini memang sohib dekat Amerika, bahkan koalisi dekatnya Amerika. Dan yang kedua, tidak berhasil membunuh target utama. Dan ini yang akhirnya membuat dukungan dalam negeri juga itu menjadi tidak kompak kepada Netanyahu. Kalau yang terbaru kita baca jumpa pers Netanyahu dengan Menlu Amerika, 1 jam yang lalu jelas terlihat Netanyahu tidak baik-baik saja. Dia berada dalam tekanan yang luar biasa, karena Amerika melalui Trump sudah bilang
jangan ulangin lagi. Bahkan dibilang ke Qatar ini tidak akan pernah terulang lagi. Saya tidak senang dengan serang dan lain sebagainya. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya kalau Anda melihat secara diplomasi begitu ya, seberapa signifikan sih sebenarnya resolusi ini? Ya, sebagai sebuah moral appeal, saya pikir ini menjadi sebuah sesuatu yang cukup perlu diapresiasi. Karena bagaimanapun juga 142 itu mengisyaratkan bahwa mayoritas penduduk dunia, kekuatan politik dunia menghendaki adanya solusi dua negara. Dan di saat yang sama tentu yang menjadi driver dalam konteks ini adalah Eropa yang direpresentasikan oleh Prancis dan juga Saudi Arabia yang kemudian dianggap sebagai representasi dari dunia Arab, kemudian menjadi driver yang cukup efektif. Meskipun memang sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Kang Hasib, memang di dalam konteks piagam, dalam konteks ini ya, resolusi PBB tidak memiliki satu kekuatan politik yang cukup memadai. Dan hal itu saya pikir cukup berulang kalau misal kita ingat ada resolusi PBB 2334 tahun 2016. Nasibnya juga serupa. Ketika itu PBB misalnya memberikan sebuah ultimatum yang cukup serius untuk menghentikan pembangunan pemukiman Israel di wilayah Yerusalem Timur, kemudian di beberapa wilayah yang lain, dan kemudian menstatuskan pembangunan itu sebagai ilegal, tetapi juga tidak berjalan. Artinya bahwa enforcement dan juga apa yang disampaikan oleh lembaga multilateralisme itu menjadi kemudian sesuatu yang ada basis perbedaan yang sangat signifikan. Itulah yang kemudian kesekian kalinya Mbak Tiara, bahwa di dalam konteks ini menegaskan bahwa multilateralisme dianggap sebagai sebuah instrumen yang sudah meaningless. Dia tidak begitu signifikan, dia tidak begitu mengakar. Nah, oleh karena itu memang di dalam konteks ini tentu kita masih berharap bahwa ini kemudian tadi kalau dalam bahasanya Kang Hasib sebagai prakondisi atau ya setidaknya ini menjadi sebuah upaya untuk membangun kolektivitas masyarakat dunia untuk melakukan dorongan yang lebih kuat. Dorongannya cukup beragam, dari yang cukup ekstrim, mulai dengan menggunakan instrumen misalnya penggunaan humanitarian intervention, atau yang mungkin barangkali yang relatif agak lebih visible misalnya dengan skema R2P, responsibility to protect. Nah, kalau misal kemudian resolusi ini bisa kemudian dihadirkan menjadi sebuah kesepakatan yang jauh lebih tangible, maka itu akan impactful. Tapi kalau misal kemudian tidak, saya pikir ini akan menjadi repetisi dari sekian banyak langkah yang dilakukan oleh dunia internasional dengan cara-cara multilateral, tetapi impactnya lagi-lagi meaningless dalam konteks realitas yang ada. Dengan kata lain, Mas Umam juga ingin mengatakan bahwa dukungan dari 142 negara tersebut ini tidak berpengaruh cukup signifikan, artinya dengan legitimasi Palestina. Itulah realitas karakter atau corak realis di dalam konteks sistem politik internasional kita. Baik, lantas apa yang bisa dilakukan PBB, Mas Umam, dalam hal ini? Ya, tentu ini menjadi sebuah momen awal yang kemudian bisa didorong secara menyeluruh, secara komprehensif, tentu oleh kekuatan-kekuatan politik besar. Nah, kalau misal kemudian kita petakan, tampaknya kekuatan Eropa sudah cukup solid. Kemudian kekuatan, kalau misal memungkinkan ya, Arab juga harus menunjukkan soliditasnya. Jangan sampai kemudian terjadi fragmentasi dan juga faksionalisme di dalam tubuh Arab itu sendiri. Dan tentu kekuatan-kekuatan politik ekonomi yang lain, let's say seperti China, kemudian Rusia, kemudian Jepang, kalau misal kemudian bisa mendorong itu secara signifikan dengan narasi kemanusiaan, saya pikir itu akan menjadi sebuah dinamika yang bisa kemudian didorong, lagi-lagi nanti kemudian endingnya di Dewan Keamanan PBB. Kalau misal kemudian bisa meyakinkan Amerika, let's say ini dianggap sebagai win-win solution, dan apa yang dilakukan oleh Trump memang cukup bersayap dalam konteks tertentu, memberikan angin segar seolah kemudian two nation state solution itu bisa menjadi langkah yang visible untuk dilakukan. Tetapi lagi-lagi di permainan akhir ada tikungan yang seringkali kemudian tidak bisa dilepaskan. Dan Amerika seringkali sudah seringkali terjadi begitu ya. Saya pikir demikian. Oke, baik Mas Hasib, kalau kita melihat salah satu persyaratan begitu ya, ini ada tekanan juga untuk Hamas untuk memberikan Gaza kepada otoritas Palestina, sebenarnya seberapa mungkin juga ini terjadi?
permintaannya untuk Hamas menyerahkan Gaza. Betul. Saya rasa itu juga hal yang mustahil. Dan sekarang kenapa perang ini berkecamuk? Karena masing-masing memang tidak mau kompromi. Jadi Israel menginginkan Hamas menyerahkan senjata, kemudian menyerah gitu ya. Sementara Hamas juga tidak ingin untuk langsung menyerah begitu. Itu tidak ada, tidak mungkin gitu. Nah oleh karena itu sebenarnya kalau kita baca di lapangan sekarang, kalau kita mau ini segera berakhir, memang mau tidak mau harus dibawa kepada titik-titik kompromi. Tapi lagi-lagi persoalannya sekarang ini kompromi tidak terbangun. Jangankan kompromi, Qatar sebagai mediator aja diserang kok sebagai. Justru ini titik gelap sekali lagi, dan kita tahu kenapa ini diserang, karena tadi ini upaya, kalau saya melihatnya upaya yang ditempuh oleh Netanyahu untuk menggagalkan rencana banyak pihak ini untuk memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Harus kita ingat bahwa pengakuan sekarang tanggal 22 ini betul-betul tidak kalah menyakitkan bagi Israel ketimbang serangan 7 Oktober 2023. Kenapa? Karena pengakuan ini dilakukan oleh negara-negara besar yang secara tradisional bertahun-tahun mendukung Israel. Bayangkan negara-negara seperti Perancis, negara-negara bahkan seperti Inggris, atau mungkin malah beberapa negara lain seperti Kanada dan yang lainnya, termasuk Australia dan yang selama ini dianggap sebagai sangat pro-Israel, tiba-tiba memberikan kritikan yang sangat tajam, catatan yang sangat tajam, bahkan mendukung atau siap mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi ini harus dipahami oleh kita bahwa peristiwa 22 September bagi Israel tahun ini tidak kalah menyakitkan dibanding 7 Oktober 2023. Karena itu mereka kerja keras untuk menghentikan ini semua. Oke, Mas Umam, sebenarnya kalau bisa membaca suasana kebatinan dari internal Palestina, antara itu otoritas Palestina maupun juga dengan Hamas, bagaimana sih sebenarnya mereka menyikapi two-state solution ini? Iya, memang tidak mudah, karena bagaimanapun juga di dalam entitas Palestina sendiri tidak ada satu entitas tunggal yang kemudian bisa merepresentasikan sovereignty atau kedaulatan Palestina itu sendiri. Maka kalau misalnya kemudian kita cermati dari resolusi PBB ini sebenarnya kan berpotensi menghadirkan keputusan yang cukup bersayap. Di satu sisi memang mendorong adanya two-state solution, tetapi ada sisi yang lain dalam konteks ini tadi pelucutan senjata milik Hamas. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita mengikuti tren dan juga kecenderungan yang hadir selama ini, cukup banyak penipuan-penipuan di dalam konteks implementasi dari aturan-aturan internasional itu. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian ini dijalankan, bisa saja kemudian resolusi PBB yang terakhir ini kemudian menjadi alat narasi untuk kemudian mendelegitimasi kredibilitas sekaligus melakukan pelucutan senjata bagi Hamas. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, tentu representasi kekuatan Palestina menjadi kemudian berubah total. Nah, di dalam konteks ini, kalaupun kemudian Hamas akhirnya kemudian menyerahkan kekuatannya, kemudian betul-betul dari hati ke hati terbangun komunikasi. Itu dia. Tetapi juga di saat yang sama, siapa yang bisa menjamin bahwa representasi kekuatan politiknya dihadirkan dalam proses selanjutnya itu merepresentasikan berbagai elemen itu. Ya Hamas, ya Fatah, dan kekuatan yang lain. Karena dalam sejumlah transisi kekuasaan yang terjadi pasca perang, seringkali kekuatan hegemon itu mencoba untuk membangun setup the ruling power, kekuatan yang kemudian memang solid, tetapi menjadi bagian dari antek dan juga boneka. Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Jangan-jangan kalaupun kemudian itu terjadi, representasi politik kekuatan dari Palestina juga tidak merepresentasikan wajah Palestina itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi betul, karena jangan sampai ini menjadi sesuatu yang blunder. Dalam konteks tertentu narasinya sangat positif ya, ini memberikan dukungan kepada Palestina, tetapi jangan sampai ini hanya menjadi alat legitimasi dalam konteks sistem politik internasional untuk menggergaji kekuatan-kekuatan pendukung Palestina itu sendiri. Ini sinyal yang seharusnya seperti yang tadi Mas Umam katakan ya, ini harus diantisipasi gitu ya. Kalau dari Mas Hasib sendiri, tadi Mas Umam juga sempat menyinggung bahwa soliditas dari Arab ini juga bisa menjadi harapan, salah satu harapan setidaknya. Anda sendiri menilai untuk kondisi saat ini, respon dari Arab sendiri apakah juga bisa kita anggap sebagai secercah harapan juga kah, atau justru sebaliknya, Mas Hasib?
Saya terus terang mengikuti konflik ini karena menaun ya. Jadi selalu mestinya kita berbicara dalam konteks ke konteks, dalam perkembangan ke perkembangan. Saya ingin mengatakan kalau peristiwa sekarang, soliditas Arab, terutama Arab itu sebelum serangan ke Qatar pada 9 September, sepertinya akan berbeda dengan setelah serangan pada 9 September. Kalau kita bicara soliditas Arab sebelum 9 September, itu seperti yang disampaikan Mas Umam, menurut saya memang petanya betul-betul menjadi sebuah ironi tersendiri. Di kalangan Arab begitu banyak pendapat-pendapat, termasuk yang mengecam Israel itu banyak, tapi yang juga membangun hubungan kerjasama dengan Israel juga banyak. Ini kan sebuah kontradiksi dan itu nyata gitu. Di Palestina sendiri juga kurang lebih sama. Di antara faksi-faksi ini ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Katakan ada Hamas, ada Fatah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu menjadi problem yang selama ini belum terpecahkan secara kuat. Nah, serangan 9 September kemarin yang dilakukan oleh Israel bisa jadi atau berpotensi bisa menimbulkan sebuah soliditas baru. Misalkan hari ini saja bersamaan dengan kita sekarang bicara di sini, itu di Qatar sedang berlangsung KTT darurat Liga Arab dan Dunia Islam. Sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk upaya Qatar untuk memimpin perlawanan yang disebut sebagai perlawanan kolektif kepada Israel. Karena sekali lagi Qatar juga udah nggak punya ruang untuk sembunyi. Bayangkan negara berdaulat selama ini bekerja sangat keras untuk mediasi. Kalau mediasi kan artinya juga membantu dua pihak, membantu Hamas juga bantu Israel. Itu namanya mediator gitu. Tapi tiba-tiba langsung diserang dengan serangan yang kalau bagi Qatar paling menyakitkan. Karena Qatar juga didukung oleh Amerika dengan persenjataan sangat canggih, toh juga nggak mampu mencegat apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi Qatar hari ini betul-betul terluka. Qatar hari ini betul-betul kecewa dengan serangan 9 September itu. Dan sekarang Qatar benar-benar mengkaji apa balasan yang strategis yang disebut sebagai upaya balasan kolektif tadi. Dan saya melihat bisa jadi serangan 9 September yang dilakukan oleh Israel itu bisa menjadi pembeda dari apa yang dilakukan sebelumnya oleh negara-negara Arab atau negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan membawa-bawa nama negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, karena itu bisa membawa konflik ini seakan-akan sektarian. Ini kalau kita lihat sudah dampak kebenciannya luar biasa kemana-mana. Jadi kita harus juga bantu agar ini tidak menjadi kebencian rasial. Kita tidak bicara itu. Kalau saya mengkritik Netanyahu, sekali lagi bukan hendak ngajak pemirsa untuk benci Yahudi apalagi Israel. Karena bagi saya itu terlalu besar. Israel itu negara, katakan kayak Indonesia. Nggak mungkin perilakunya semua sama. Masa kita nggak suka sama satu orang di Indonesia, kemudian seluruh warga, nggak mungkin. Jadi mari kita sama-sama punya kesadaran, kita ngomong seperti ini karena kita ingin solusi itu betul-betul tercapai dan perdamaian itu bisa terwujud. Dan anak-anak kita tidak lagi menyaksikan perang babi buta seperti ini yang punya dampak psikis luar biasa. Sadis tentunya. Berbagai macam kejadian sekarang, termasuk penyerangan pendukungnya Trump di Amerika. Lagi-lagi saya merujuk kepada bahasa tubuh dari Benjamin Netanyahu terakhir di jumpa pers itu. Itu betul-betul tidak dalam keadaan yang sangat baik-baik. Karena tadi Trump saya yakin sangat keras menekan Netanyahu untuk tidak melakukan lagi. Pada waktu yang bersamaan dia dihimpit oleh kenyataan gagalnya serangan itu. Walaupun kata Netanyahu serangan itu bukan dimaksudkan langsung, tapi cukup meneror. Meneror pemimpin-pemimpin Hamas. Tapi sekali lagi tetap aja ini menjadi sebuah blunder yang sekarang justru membuat opsi-opsi dia sangat terbatas. Ada pemikiran juga Mas Umam? Mbak Tiara, sedikit menambahkan, ada satu momentum yang harus kita jaga dengan baik, dan ini sudah on the right track. Konteksnya adalah ketika situasi ini memang betul-betul anomali. Tadi sudah kita jelaskan. Titik anomalinya adalah dalam konteks macropolitics, center of gravity-nya itu ada di Trump. Ketika kemudian Trump mengambil alih kepemimpinan Amerika Serikat, dia justru berlaku sikap yang justru berbalik menyerang traditional alliance yang selama ini menjadi kekuatan terdekat mereka. Eropa, Kanada, Australia, yang itu hampir tidak bisa dibayangkan selama ini melakukan pemisahan di dalam konteks politik internasional. Maka ketika kemudian sekarang Trump masih on fire dalam konteks kekuasaan di Amerika Serikat, dan kemudian menciptakan sebuah eskalasi secara ekonomi, politik, yang justru kemudian menciptakan momentum yang sangat baik. Jadi kalau misal dibahasakan, ini barangkali berkahnya Trump juga. Dengan ada Trump,
maka kemudian faksionalisme antara Amerika Serikat dengan Eropa juga terjadi. Termasuk dengan Australia, dengan Kanada. Kalau kemudian ini bisa di-maintain dengan baik, saya pikir upaya untuk menghadirkan acknowledgement, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina bisa dilakukan pada level multilateral. Meskipun tentu nanti akan ada upaya untuk kemudian menekan itu, menggagalkan itu. Seperti yang sudah-sudah tidak pernah mudah begitu ya, Mas Umam. Tetapi dalam konteks situasi pasca Perang Dunia I, pasca Perang Dunia II, selama Perang Dingin, situasi ini tidak pernah ada. Dan ini adalah momentum yang sangat baik, memanfaatkan situasi di mana kemudian dunia sedang berhadapan dengan Trump, dan kemudian ini bisa diambil sebagai sebuah momentum untuk mengembalikan yang tadi untuk kemajuan Palestina ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah dari hari ini setidaknya sampai di tanggal 23 pada saat deklarasi nanti dilakukan, begitu, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk setidaknya juga turut serta dan juga berpartisipasi mendorong kemerdekaan Palestina, tidak hanya sekedar kemerdekaan saja, tetapi juga menghentikan serangan Israel yang hingga hari ini juga masih terus dirasakan begitu ya. Tapi dijawab usai jeda, kami akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya ke Mas Hasib dulu deh. Mas Hasib, kalau kita lihat nanti kan di tanggal 23 September sidang umum PBB, Presiden kita ini juga turut memberikan pidato begitu ya. Tanggal 23. Iya betul. Kalau dari perspektif Anda, apa sebenarnya yang bisa dilakukan ya oleh Indonesia, setidaknya diwakili oleh Presiden, setidaknya mendorong kemerdekaan Palestina dan mengubah situasi lah yang paling penting? Ya, saya rasa juga kalau kita bicara tentang pernyataan Presiden yang akan disampaikan di tanggal 23 itu, pertama waktunya juga tidak akan banyak. Jadi ini harus dibikin padat dan kuat gitu ya, karena pernyataan yang penting di hadapan negara-negara. Yang pertama menurut saya yang harus di-mention memang dimulai dari katakanlah tadi upaya untuk mereformasi sistem di PBB agar sumbatan-sumbatan kemanusiaannya itu bisa dioperasi dan tidak yang lagi menyumbat seperti Mas Hasib, karena sekali lagi itu jelas kenapa kemudian kemanusiaan tidak menjelma dalam kehidupan global, karena tadi sistem veto dan vetonya lalu bias gitu. Jadi itu satu yang menurut saya harus disampaikan oleh Presiden. Yang kedua, ini harus menjadi sebuah tema khusus memang tentang Timur Tengah dan perdamaian. Dan kalau kita bicara tentang Timur Tengah dan perdamaian, bukan hanya Palestina. Palestina di antara yang paling utama atau hal utama, tapi jangan lupa juga ada isu mengenai Lebanon, bahkan Iran, bahkan Syria, bahkan juga Sudan. Timur Tengah hampir semuanya bermasalah menurut saya sekarang ini ya. Walaupun kita lihat demo-demo belakang juga di mana-mana, di Asia juga mulai banyak ya. Jadi tapi Timur Tengah tetap menjadi jantung daripada stabilitas global dan penting dimension. Dan yang ketiga terakhir menurut saya biar juga realistis, ini bisa juga berangkat dari pengalaman Indonesia tentang kerukunan global. Jadi sekarang ini kan orang kayak gagap untuk menerima bahasa kita kebinekaan. Orang seakan-akan tidak bisa lagi untuk hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Dan menurut saya Indonesia sangat kuat punya pengalaman itu. Bhinneka Tunggal Ika itu Presiden Obama juga sangat suka mengutip itu, dan itu menurut saya bagian daripada lokal Indonesia yang bisa diekspor ke level global untuk bagaimana sekali lagi tatanan dunia kita ingin tidak seperti yang dahulu orang bisa berperang demi sebuah tujuan, tapi kita bisa meningkatkan keadaban dan peradaban modern ini. Baik, kalau dari Mas Umam sendiri, seberapa besar sebenarnya kontribusi yang bisa dilakukan Indonesia ya nantinya? Ya, bagaimanapun juga Indonesia adalah bagian dari representasi wajah dunia Islam. Oleh karena itu, kalau misalnya nanti kemudian Presiden Prabowo menyampaikan pidato di sidang umum PBB, saya pikir itu momentum yang sangat efektif untuk menghadirkan bagaimana perspektif dunia Islam, bagaimana harapan dunia Islam. Dan dalam konteks ini tentu menyampaikan panggilan kemanusiaan. Karena dengan panggilan kemanusiaan itu kemudian kita bisa masuk di hampir semua segmen. Nah, mumpung kemudian dalam konteks ini kekuatan-kekuatan politik regional terkonsolidasi, saya pikir ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk mewujudkan apa yang selama ini sudah dicita-citakan. Yang kemudian tidak kalah penting, Indonesia juga perlu melakukan diplomasi, ya let's say bagian dari multi track diplomasi, bukan hanya dengan negara-negara di kawasan Arab ya, tetapi juga simbol-simbol kekuatan. China per hari ini sangat powerful, Rusia juga menjadi bagian dari yang cukup menentukan, kemudian Prancis, kemudian Jerman dan lain sebagainya, yang kemudian kita betul-betul mengcorner Amerika Serikat untuk kemudian mempertimbangkan betul supaya kemudian bisa
memberikan acknowledgement terhadap kemerdekaan Palestina. Kalau sudah kemudian kemerdekaan itu bisa disahkan di dalam konteks sebagai, meskipun itu sifatnya wacana umum, tetapi kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir ini adalah sejarah yang kemudian bisa di follow up perlahan untuk kemudian bisa ditata satu persatu, dan kita tentu harapkan bisa menghadirkan perdamaian jauh lebih settle di Timur Tengah. Tapi kalau kita berbicara mengenai sanksi ya, Mas Umam ya, sudah ada 140 negara yang kemudian ini menyetujui hal ini, mata dunia juga sudah tertuju pada Israel. Kalaupun nanti sudah merdeka Palestina, tetapi gempuran-gempuran serangan-serangan tersebut ini masih terjadi, apakah secara aturan Israel ini tetap bisa dikenakan sanksi? Ya, PBB sebenarnya memiliki piagam yang kemudian mengatur bagaimana kemudian penggunaan instrumen militer dalam konteks untuk memproteksi sovereignty atau kedaulatan sebuah negara. Dalam konteks internasional itu disebut sebagai humanitarian intervention, dan itu diatur di pasal 7 di piagam PBB. Tentu yang pertama untuk melindungi kedaulatan, yang kedua ini yang agak berat, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka langkah-langkah itu memungkinkan untuk kemudian dilakukan. Problemnya lagi-lagi, PBB ini mewarisi sebuah sistem yang feodal, sebuah sistem yang ditelurkan pada fase pasca Perang Dunia Kedua, yang seharusnya dalam konteks hubungan internasional itu bersifat egaliter. Fakta di lapangan tidak bersifat egaliter. Ada faksi-faksi kekuatan yang memiliki kekuatan veto yang seolah derajatnya, makomnya itu jauh lebih 2 kali 3 lipat-lipat dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, inilah kemudian realitas ekonomi dan juga politik internasional yang seolah menegaskan apa yang disampaikan oleh mazhab realis, bahwa corak dalam konteks sistem internasional memang berkarakter chaotic, saling mengincar satu sama lain, dan itu tergambar dalam realitas keseharian sistem politik internasional saat ini. Saya ke Mas Hasib ya. Mas Hasib, kita ketahui bahwa belakangan ini kan memang Presiden berkunjung ya ke sejumlah negara, ke Doha, Qatar, bertemu dengan sejumlah pemimpin negara besar begitu. Seberapa berpengaruhkah pertemuan dan juga kedekatan Presiden ini dengan pemimpin negara lain dengan adanya resolusi ataupun juga sikap Indonesia nanti ke depannya? Apakah negara-negara tersebut ini juga nanti akan mempertimbangkan keberadaan Indonesia juga untuk membela Palestina begitu? Iya, saya rasa kalau kita membaca kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke banyak negara, justru mungkin itu bisa dijadikan sebagai model juga oleh negara-negara di kawasan, terutama Teluk lah yang hari ini sedang menjadi perhatian. Karena Teluk yang negara paling maju tiba-tiba diserang, dibombardir sedemikian rupa. Nah, apa yang saya maksud jadi inspirasi kan, Presiden itu betul-betul ingin menunjukkan kenetralannya di antara kubu-kubu yang sekarang ada di dunia. Dia Indonesia oke dengan Amerika, tapi juga dia bergabung dengan BRICS misalkan. Jadi dia tidak ikut mazhab-mazhab tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kalau kita baca dalam konteks sekarang, realitasnya banyak pihak tadi dikatakan juga oleh Mas Umam, banyak negara yang sudah mulai berpengaruh yang tidak lagi dimonopoli oleh satu negara gitu ya. Itu memang mestinya menjadi cara ke depan untuk berhubungan baik dengan sebanyak mungkin pihak, tidak hanya terkungkung dalam sebuah koalisi, katakanlah keamanan ataupun militer yang bersifat terbatas. Nah, Timur Tengah, kalau kita baca Timur Tengah itu kan sebenarnya cukup terbatas dalam menerapkan hubungan seperti ini. Mereka terkungkung, misalkan dengan Israel, mungkin mereka tidak mau berhubungan dengan Israel. Tapi Amerika itu menjadikan Israel sebagai mitra yang paling strategis. Karena itu Amerika menggiring negara-negara di Timur Tengah yang berhubungan dengan Amerika untuk juga menerima Israel. Itulah kemudian kenapa negara-negara di kawasan itu ada hubungan dengan Israel. Ada Mesir, ada Yordan, ada negara-negara Arab Teluk yang secara nurani, bahkan secara kerakyatan mereka mungkin tidak ingin itu. Tapi karena mereka butuh Amerika, mereka kerjasama dengan Amerika. Dan Amerika menggiring untuk juga menerima dalam satu paket keberadaan Israel. Nah, oleh karena itu dalam realitas keamanan dan keadaan sekarang, menurut saya mestinya ini menjadi opsi bagi negara-negara Teluk misalkan untuk tidak hanya tunduk kepada satu kerjasama katakan dengan Amerika, yang kalau dikembalikan kepada serangan 9 September, kurang apa mereka loyal kepada Amerika? Atau juga diserang,
Kurang apa mereka ngasih hadiah? Qatar sudah kasih hadiah pesawat, gitu ya? juga diserang oleh Israel. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Nah, saya yakin hari ini mereka sedang berunding para pimpinan-pimpinan negara-negara Arab dan dunia Islam. Dan sekali lagi kita harus tegaskan, jangan kemudian terbentuk madhab-madhaban untuk saling menyerang. Kalaupun ada penyeimbang, bukan dalam konteks untuk saling menyerang. Bahasanya Presiden menurut saya kita harus juga kutip, musuh satu musuh sudah terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi itu harus bareng-bareng kita menyuarakan itu, karena musuh jangankan di luar, di dalam aja nggak enak. Jadi walaupun mungkin utopis gitu ya, kita harus punya mimpi dan keyakinan suatu saat bisa lah kita nggak punya musuh gitu. Biar hidup ini barangkali menjadi lebih damai. Gitu. Walaupun sekarang mungkin masih terlihat utopis gitu, karena kenyataannya orang jangankan yang di luar, yang di dalam aja juga masih banyak kok yang tidak kompak. Tapi saya percaya sebuah kehidupan itu bisa dimulai dari sebuah keyakinan-keyakinan besar seperti ini. Dan itulah kita berjuang untuk perdamaian bersama. Oke, baik. Kalau dari Mas Umam sendiri, dampak dari pertemuan Presiden kita dengan sejumlah pemimpin negara begitu atas kemerdekaan Palestina, karena gencar sekali ya Presiden ini juga menyuarakan mengenai kemerdekaan Palestina sendiri, bagaimana Mas Umam? Ya, ini saya pikir akan terus bergulir dan tentu harus ditindaklanjuti dengan baik, bukan hanya Presiden saja, tetapi juga sel-sel diplomatik Indonesia sendiri juga harus terus bekerja secara optimal, membangun komunikasi dengan sejumlah pihak, meskipun dengan tetap berada dalam satu koridor bebas aktif. Tetapi apa yang terjadi di Teluk saat ini, di Arab saat ini, saya pikir ini menjadi momentum yang sangat baik. Tidak pernah situasi seperti ini terjadi. Bagaimana kemudian loyalitas terhadap sebuah entitas kekuatan besar bisa kemudian dalam tanda kutip dinegosiasikan karena akibat dari situasi yang memang sangat berbeda. Dalam konteks makropolitik juga sama. Hampir tidak pernah kita temukan momentum pasca Perang Dunia II, selama Perang Dingin, bagaimana loyalitas negara-negara yang menjadi satellite dalam konteks diplomatik, dalam konteks sistem politik internasional, yang kemudian sekarang melakukan bukan menyerang, tetapi meninjau kembali basis loyalitas mereka di dalam konteks narasi-narasi kemanusiaan dan juga konteks perdamaian di Timur Tengah. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo harus kita dukung. Semoga juga mendapatkan hasil yang optimal, dan saya pikir Presiden Prabowo termasuk yang cukup berani bicara apa adanya. Dan itu tergambar dalam forum OKI ya beberapa waktu lalu. Bagaimana kemudian Prabowo mencoba untuk menyampaikan bagaimana dunia Islam dalam konteks tertentu mendapatkan tantangan, dalam konteks tertentu mudah diadu domba, dan ini menjadi momentum yang sangat menentukan. Jangan sampai hal itu kemudian terjadi kembali, dan saya pikir komunikasi ini akan produktif, kita tentu berharap semuanya ke depan. Baik. Itu yang kita harapkan sama-sama supaya di tanggal 23 September 2025 nanti situasi berubah begitu ya, kemerdekaan Palestina tidak hanya sebagai status saja tetapi juga menghentikan penderitaan Palestina yang kita saksikan, satu dunia ini menyaksikan selama ini begitu ya. Mas Umam terima kasih, Mas Hasib terima kasih juga atas pandangan dan juga perspektifnya. Sehat selalu semuanya.